Dalisa itu pada saat ini mengambil justru tentang pengaruh model pembelajaran tim, games turnamen, TGT, dan motivasi belajar terhadap potensi kognitif pada mata pelajaran IPS bagi peserta didik kelas 4 di SDN Ragunan 01. Ini kami berdua sudah bekerja keras untuk bisa mendampingi Ibu Juwana, dan Ibu Juwana juga mengimbangi dengan baik. Ada satu hal yang memang sangat menarik di sini, Prof, karena Ibu Juwana itu mengangkat tentang potensi kognitif pada mata pelajaran IPS. Bagi saya terutama, ini merupakan hal baru, tetapi potensi kognitif memang banyak digunakan di ilmu-ilmu IPA. Nah, ini ada di Ibu Dalisa, jadi banyak sekali potensi kognitif yang ada di mapel-mapel IPA. Nah, ini Bu Juwana mencoba di IPS, nanti mohon penguatan dan juga konfirmasi baik teoretik ataupun implementasi dari Prof. Ana dan Pak Kevin. Untuk itu saya beri waktu kepada Ibu Juwana 10 menit, maksimal 11 menit untuk menyampaikan gambaran besar dari riset yang Ibu lakukan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Prof. Suswandari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti sidang tesis di hari Selasa 23 Januari 2020. Dan hari ini mohon izin Prof, saya akan menyampaikan terkait pengaruh model pembelajaran Tips Games Turnamen atau TGT dan motivasi belajar terhadap retensi kognitif pada mata pelajaran IPS peserta didik kelas 4 SDN Ragunan 01. Saya Juwana Rahmawati dengan NIM 210908713. Baik, terima kasih Profesor Dr. Haja Suswandari MPD dan Ibu Dr. Irdalisa SSI MPD selaku dosen pembimbing. Mohon izin Profesor Dr. Ana Suhaima Suparno selaku penguji 1 dan Bapak Dr. Evin Azhar MPD penguji 2. Baik, di sini ada latar belakang masalah yang kenapa saya bisa mengambil judul tersebut, yaitu dalam kurikulum Merdeka peserta didik mengalami merdeka belajar. Dalam merdeka belajar, peserta didik berhak mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dalam segala mata pelajaran. Namun, kenyataannya dalam mata pelajaran IPS ditemukan hal-hal berikut, seperti pelajaran IPS disebut pelajaran hafalan, lalu pembelajarannya masih satu arah, dominan guru atau teacher center, lalu metode yang digunakan kurang variatif, dan kurangnya motivasi belajar peserta didik. Nah, masalah dalam pembelajaran adalah belum maksimalnya guru menggunakan model pembelajaran yang bervariatif sehingga materi yang diingat peserta didik kurang. Jadi guru di sini masih nyaman dengan cara pembelajarannya, metode ceramah. Next. Identifikasi masalahnya yang saya dapat, peneliti dapat, yaitu pertama, pembelajaran IPS yang diberikan oleh guru masih bersifat monoton karena kurangnya modifikasi terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, materi pelajaran membutuhkan pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, motivasi internal dan eksternal peserta didik belum memadai sehingga semangat untuk belajar IPS rendah. Lalu kemampuan retensi kognitif peserta didik belum maksimal dikarenakan proses pembelajaran IPS masih menggunakan pendekatan konvensional atau teacher center dan kurang melibatkan peserta didik. Nah, rumusan masalahnya yang didapat adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Tips Games Turnamen terhadap retensi kognitif peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas 4 sekolah dasar. Lalu yang kedua adalah apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap retensi kognitif peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Dan selanjutnya adalah apakah terdapat interaksi model pembelajaran Tips Games Turnamen motivasi belajar terhadap retensi kognitif peserta didik. Di sini peneliti
berpikirnya. Kerangka berpikirnya itu di sini terdapat kondisi awal, lalu diberi tindakan dan mendapatkan kondisi akhir. Kondisi awalnya itu ada dominasi guru. Jadi di sini pembelajarannya masih teacher center. Selanjutnya pembelajarannya monoton, dianggap pembelajaran yang intelektual rendah. Terus disparitas tentang IPA dan IPS, anggapan sebagai the second science. Lalu anggapan orang tua IPS itu sebagai ilmu yang kurang penting dan sumber belajar IPS itu kurang menantang. Nah, dari sini, dari kondisi awal itu peneliti beri tindakan yaitu menggunakan tips games turnamen yang sinteksnya itu guru menyampaikan tujuan dari materi pembelajaran tersebut, terus membagi kelompok secara heterogen, membimbing peserta didik dalam kelompok, peserta didik berkompetisi untuk mengetahui daya ingat dan materi yang sudah diajarkan, dan yang terakhir adalah pemberian penghargaan. Selain itu, tindakan yang peneliti lakukan adalah memotivasi belajar. Jadi motivasi belajarnya itu dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsiknya itu dari luar berupa pujian, karena peserta didik sekarang itu kurang akan pujian, bahkan dari orang tuanya, dari rumah pun itu kurang terkait pujian. Kita juga peneliti juga memberikan hadiah, dan motivasinya ekstrinsik yang lain adalah memberikan model pembelajaran yang beragam. Jadi di sini juga guru harus bersemangat dan memberikan kesempatan peserta didik untuk menjawab dan bertanya. Jadi semua itu peserta didik memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada lagi anak yang pintar dia terus yang menjawab gitu. Dan pada akhirnya setelah diberikan tindakan, kondisi akhir yang diharapkan yaitu peserta didik mengingat kembali informasi yang dipelajari tanpa diberikan contoh. Jadi dia langsung mengingat. Terus yang kedua, peserta didik mengingat kembali informasi yang dipelajari melalui sebuah petunjuk yang diberikan atau recognition. Dan yang ketiga, peserta didik mengingat dan menghubungkan berbagai informasi menjadi suatu konsep cerita yang cukup kompleks atau reintegratif. Oke, selanjutnya teori dalam penelitian ini adalah untuk retensi sendiri itu saya mengambil Hilgard dalam mengingat, yaitu ada recall, recognition, reintegrative. Selanjutnya untuk teori motivasi yang di dalam penelitian itu banyak teorinya, tapi saya ambil terkait teori motivasi Abraham Maslow, yaitu ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi dia. Dan selanjutnya terkait TGT-nya itu menurut Slavin, TGT menggunakan turnamen akademik, kuis-kuis, dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil dari tim lain yang bekerja. Oke, di sini ada metode penelitian. Metode penelitiannya itu metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Populasi peserta didik yaitu kelas 4 SDN Ragunan 01. Selanjutnya sampelnya itu adalah 40 peserta didik, 20 peserta didik di kelas eksperimen dan 20 peserta didik di kelas kontrol. Sedangkan teknik pengumpulan datanya melalui tes soal dan angket motivasi. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data, uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, dan uji homogenitas dengan uji Levin, pengujian hipotesis dengan uji ANOVA 2 jalur, dan uji Tukey. 5 menit lagi. Oke, baik. Nah, hasil dan pembahasannya itu terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap retensi kognitif mata pelajaran IPS. Yang kedua, terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap retensi kognitif peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dan rendah. Yang ketiga, terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap retensi kognitif peserta didik. Oke, kesimpulannya adalah
hasil retensi kognitif dengan perlakuan model Teams Games Turnamen atau TGT lebih tinggi dibanding model pembelajaran direct learning. Di sini retensi kognitif peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan perlakuan model Teams Games Turnamen lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan model pembelajaran direct learning. Selanjutnya, interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap retensi kognitif peserta didik bertujuan untuk guru dapat menentukan model pembelajaran yang tepat untuk peserta didik dari klasifikasi hasil motivasi belajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin untuk perbaikan kedepannya Prof. Ana dan Bapak Dr. Evi. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Juana sudah memaparkan hasil prosesnya, dan mohon berkenan kepada Prof. Ana untuk memperdalam dan juga mengkoordinasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Juana. 15 menit untuk teman. Terima kasih. 15 menit dari 50 sekolah. Terima kasih Ibu Juana Rahmawati. Saya sudah baca termasuk riwayat hidup. Dari lahir di Lampung ya. Siap, Prof. Besar di Jakarta. Iya. Jadi orang Betawi ya. Iya, benar. Oke, Ibu selamat ya sudah menyelesaikan. Saya kira di bawah bimbingan pembimbing yang ini, tetapi saya mungkin sedikit ingin menyumbangkan pikiran melalui pertanyaan. Ya, menyumbang berpikir tapi sambil bertanya melalui pertanyaan. Ya, seperti ini. Tujuan IPS lah. Tujuan dari IPS itu ada Nah, di luar, jangan di luar kepala, tapi di dalam kepala. Oke, gitu. Iya, maaf ya. Di dalam, yang di dalam aja. Iya. Oke, yang di dalam, jadi tujuan IPS itu mempelajari tentang kehidupan manusia di sekitarnya, tentang masyarakat. Iya, kalau orang belajar IPS, itu kan mengajar, mendidik siswa melalui IPS. Ya, jadi kira-kira tujuannya apa? Harus belajar matematika, harus belajar macam-macam. Salah satunya IPS. Ya. Ibu mengharapkan apa pada anak ini? Oke, ketika anak-anak belajar IPS, yang diharapkan anak-anak ini peserta didik itu ketika dia hidup di kehidupan masyarakat, mereka itu paham akan akan kegiatan sosial, akan saling memahami satu sama lain seperti itu dong. Jadi dari warga negara iya, ya, jadi yang warga negara baik ya, warga negara yang taat aturan, tepat waktu, ya kan? Itu antara lain ini yang sederhana, apalagi kan untuk SD ya. siap. Untuk SD itu misalkan tepat waktu penting ya. Penting sekali, Prof. Penting. Jadi beberapa planning masih di jalan gitu ya, seperti itu. Berarti kan bangunnya harus lebih pagi dan sebagainya. Jadi sebagai warga negara berpartisipasi ya, berpartisipasi. Kira-kira dengan, mohon maaf, Ibu kan memfokuskan kepada strategi pembelajarannya ya, Model pembelajarannya. Kalau bahannya sendiri, bahannya kan saya lihat ini candi-candi ya, kerajaan-kerajaan gitu ya. Ini kelasnya kelas 4. Iya, Prof. Sudah situ ya. Iya, Prof. Kalau ini dikaitkan dengan psikologi perkembangan ya, mereka tuh belum bisa berpikir abstrak. Baru beralih dari kelas 3 ke kelas 4. Iya. Dari berpikir konkret baru dia bisa berpikir abstrak di awal ya, itu kelas 4 itu. Kebanyakan kelas 3 juga masih ada yang menghitung itu masih pakai alat peraga dan sebagainya. Kelas 4 itu memang sudah berpikir abstrak ya. Nah ini saya tidak tahu kalau IPS itu proses saya ini agak awam ya. Jadi kalau seingat saya kalau belajar yang sejarah yang jauh-jauh itu biasanya kelas tinggi ya. Kelas tinggi ya. Kelas rendah itu IPS itu sebagai warga negara ini gitu ya. My family
family, yang kelas 1 my family, aku dan keluarga. Iya, aku dan keluarga aku. Terus gitu tempat ya. tinggalku. Betul ya. Tapi ini candi-candi dari Mataram Hindu gitu ya. Saya hanya membuktikan bahwa saya baca semuanya. Siap, Prof, siap. Saya baca semuanya. Iya. Ya. Jadi dari Mataram Hindu, Mataram Islam, ya kan? Iya, benar. Itu Majapahit, ada Ken Arok. Ken Arok tuh jadi raja sebelumnya kan bukan Ken Arok, Tunggal Ametung dulu ya. Tunggal Ametung. Iya. Ya kan? Sejarahnya masih ingat. Iya, siap. Ken Arok itu menaksirkan Bedes, ya, dan yang patungnya baru dikembalikan dari negeri Belanda ya. Seperti itu. Jadi sekarang penggunaan dulu saya suka sejarah, saya sangat suka sejarah. Oke, jadi ini bagus untuk hiburan. Mungkin ibu motivasinya karena anak-anak kelas 4 itu sudah diajak orang tuanya, ya kalau yang dari Jakarta melihat Prambanan, melihat itu motivasi itu kan ada. Iya. Pada itu ya, karena sebetulnya terus terang saja saya belajar mempelajari relief di Prambanan itu Hindu, Mendut dan Borobudur itu Buddhisme gitu. Tapi di sini ada Mataram Hindu untuk kelas 4 kelas 5. Kelas 4, Prof. Gitu. Milihnya kok yang asal? Iya. Kira-kira ada alasannya nggak? Oke, baik, Prof. Iya, jadi memang di sini, Prof, kenapa saya kok memilihnya terkait materi kerajaan, karena memang di kurikulum Merdeka, Prof, ini ada di dalam fase B. Fase B itu kan kelas 3 dan 4. Dan ini di dalam fase B itu memang mengenal tempat tinggal sekitarku dan membahas terkait tentang kerajaan-kerajaan, Prof. Seperti itu. Iya, jadi memang benar-benar ada, Prof, di kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu sendiri nanti kan ada fase A, fase B, dan fase C. Nah, di fase B ini kelas 3 dan 4. Sesuai nggak dengan psikologi perkembangan yang ibu pelajari juga? Oke, kalau sesuai atau tidak, Prof, kalau menurut saya sesuai saja ya, Prof, karena ini, Prof, di sini kan di kelas 4 itu hanya kulitnya saja nih, Prof. Mereka sekedar tahu, dan itu pun seperti yang tadi Prof bilang, mohon izin, kita memancing anak-anak itu mengingat siapa yang pernah ke Candi Borobudur seperti itu, siapa yang ke Prambanan seperti itu. Jadi kita memang yang benar-benar masih mempelajarinya itu sesuai dengan keadaan sekitarnya, tidak yang abstrak gitu. Karena itu saya mulai tadi tujuan IPS itu apa dulu gitu ya, menjadi anggota masyarakat sekitar ini kerajaan ini. Iya sih. Agak jauh ya. Iya. Tapi di kurikulum Merdeka karena namanya juga kurikulum Merdeka ya merdeka aja. Iya, sekali, Prof. Dan meskipun ibu sendiri mengatakan Hindu jauh banget. Iya. Siap. Nah, mohon izin, Prof, boleh menambahkan. Jadi memang di kurikulum Merdeka ini juga kan dibebaskan, Prof, setiap satuan pendidikan dibebaskan untuk bagaimana mengajarkannya seperti itu, Prof. Makanya saya di sini memilih tentang sejarah itu karena ya memang sulit itu, Prof. Anak-anak sulit untuk mengingatnya. Akhirnya saya melakukan penelitian dengan menggunakan Teams Games Turnamen. Oke, saya membayangkan sulitnya jadi kepala sekolah. Yes. Saya membayangkan. Ibu hakim nuraninya mengatakan anak-anak berpikir konkret dulu. Iya. Tapi di kurikulumnya Hindu dulu gitu. Seperti itu kan sesuatu yang jauh sekali ya. Siap. Gitu. Saya waktu SMP juga begitu. SMP kan kelas 1. Bangsa Yunani atau Hellas, Yunani jauh amat gitu ya, seperti itu. Betul ya, Prof Sus ya? Ya. Kita SMP begitu. Ya. Bangsa Yunani atau Hellas itu semua Yunani ada di mana gitu ya. Tapi kan ngomongin zaman dulu. Itu zaman dulu. Zaman saya tahun 50. Nah sekarang kan udah merdeka. Ya mestinya kan boleh dong nggak gitu. Tapi ini soalnya Iya. karena ibu sudah berusaha. Saya sangat menghargai ibu menggunakan strategi pembelajarannya itu dengan apa tadi? Teams Games Turnamen. Ada bahasa Indonesianya enggak sih? Teams Games Turnamen Ini itu, di sini Prof. Team Games Turnamen TGT. Jadi ini Itu semua guru mengerti ya?
ya, tim games turnamen gitu. Iya. Mengucapkannya benar nggak? Benar. Games turnamen jadi Karena bahasanya oke loh. iya bro. Kondisi prof iya Teams games turnamen jadi Kalau kalau saya sih melipat lidah nih Iya. melihatnya gitu loh. makanya prof kebanyakan itu menyebutnya langsung TGT aja gitu. Iya, kagetnya tapi sambil nggak ngerti kan games gitu. Bahasa Indonesianya apa sih? Jadi bermain dalam kelompok. Nah, berkompetensi. Kan gampil. Iya siap. Lebih gampil gitu ya. Gampil sekali maksudnya. Kurang global. Oh iya Biar siap. keren, Bu. Siap bro. Keren Biar ya. global dikit. Siap siap. Nggak ngerti nggak apa-apa soal keren. Seperti apa namanya green apa kemarin? Enggak ini supaya Iya. supaya kelihatan. Siap siap. Ibu, ibu kan mengeritik yang lain-lain itu hafalan aja gitu ya, hafalan aja. Dari metodologinya, saya acuan jempol. Ya, ibu metodologinya gitu. Tapi waktu menagih kok ingat angkanya. Di belakangnya ini tagihannya ingatan semua. Iya prof. Iya. Terkait retensi kognitif. Putusan ibu tadi pakai hierarki dari Maslow. Bukan Maslow. Siapa? Teori motivasi belajarnya Maslow. Motivasinya siapa sih? Ini di tingkat mana ini? Ini di Kenapa bukan achievement motivation yang dipakai? Teorinya. karena kalau saya berpikirnya ketika anak itu sudah mendapatkan 5 kebutuhan dasarnya mereka dapat belajar dengan baik lagi seperti itu bro. Ya semua yang disebut baik itu semuanya baik gitu ya. Apalagi gini ya. Ada yang namanya benar salah, tetapi ada yang disebut justifikasi. Justifikasi artinya pembenaran. Iya. Kita nggak boleh pembenaran, tapi ada reasoning. Reasoning itu pakai logika, ya kan? Anak kecil belum bisa berpikir abstrak. Jadi dikasih yang jauh banget gitu loh, seperti itu ya. Seperti paling tidak ibu berpikir dari situ ya. Baik prof. Saya kebetulan berarti apa? Itu jadi Daerah lagi di sini achievement motivation sampai self kegiatan mendadak di kampus. tapi Makanya tagihannya ada pasal ini itu apa? bagi Ya, mungkin saya langsung ya. di bab 5 nanti saran berikutnya itu adalah tagihannya bukan hanya ingatan, tetapi juga sampai kepada bagaimana dia berinteraksi lingkungan karena warga negara kan. Oke siap ya prof. Baik. Siap siap. Tapi bahwa mengenal bahwa kita dulunya kerajaan, sekarang itu republik itu boleh seperti itu. Mungkin itu yang nanti menjadi titik utamanya, gitu ya. Bahwa dulunya Mataram itu ternyata Hindu, nah sekarang itu kan Sayyidin Padapagama itu yang namanya Sultan Jogja itu. Mataram kan termasuk Jogja, Jogja kan termasuk Mataram. Ya, salah satu nama dari Sultan Hamengkubuwono kesekian itu Sayyidin Padapagama. Nah, seperti itu ya. Baik. Jadi ibu bisa mengatakan ada Sultan Mas di sini, ada siapa, kiai siapa, ada ya dan sebagainya bisa disebutkan. Baik prof. Jadi ada beberapa catatan di sini tentu saja saya ucapkan selamat. Ini mohon maaf ya Bu ya, saya masih ini tujuan IPS-nya warga negara yang baik. Jadi umum sekali subjek matter studies ya di sini saya sudah sebut itu ya. Iya baik prof. Nanti kita bisa konsultasi sesudahnya saya kira ya. Siap. Tapi ini analisisnya, wow, analisisnya pakai kurva ini dari nih. Keren rupanya ya. Ya. Parabol. Tapi kenapa parabol ya Bu ya? Harus negatif. Ya. Kenapa parabol? Ini dari Mbak Bu. Ayo, Kenapa tidak? Kan begini, kan hasilnya bagus. Harusnya kan begini. Nah, tidak begini ya, Pak. Bukan begini. Kalau gini rata-ratanya dapat 6. Bingung. Setengah. Ayo, gimana Ibu menjelaskan ya? Kenapa Belajar di YouTube kemarin. Ayo, Iya. Mbak, jelaskan. Bukan begini. Sip. Harusnya begitu. Betul nggak begitu? Bertanya. halaman 103. 103. Karena hasilnya bagus kan?
102. Cuman ada beberapa yang Semuanya salah. pakai kurva ini loh. Histogram ini loh. Kurvanya skewed negatif ya harusnya. Ya, ini yang tanya agak cerewet. Enggak apa-apa, Prof, masukkan. Yang tanyanya agak cerewet. Sampai dari mulai itu sampai ke kurva ya. Jadi kuantitatif. Akalnya gitu kan. Siap. Gini. Orang statistik. Untuk dia beda ya. Ya. Sebab kalau di tengah itu kurvanya kan normal. Iya. Ya kan? Padahal ini hasilnya kelihatannya kurvanya negatif. Ya, itu aja. Oh iya, baik, saja. Prof. Ya. Terima kasih ya, Prof. Pakai itu nanti kemudian dan Tuh, histogram. Mas tadi itu. Oke, baik. Nanti mungkin dari Pak Arven ada. Ya. Ya, terima kasih atas Cukup ya, kesempatannya. Prof Ana, terima kasih. Nanti masih bisa dikasih waktu untuk revisi Ya. dari apa yang disampaikan Bu Juwana ini, dan memang 15 ini. ya Bu Juwana ini sudah dikasih tahu tentang primary purposes social studies. Kita sudah saya kasih, artinya jawabannya itu tadi sama 15 pemikiran mengapa IPS penting, ya kan? Jadi selama ini kan memang ada tadi sudah ada di masalah itu kan orang tua itu meremehkan tentang materi IPS. Padahal sepintar apapun matematikanya, nggak bisa menerapkan secara sosial juga tidak akan bermanfaat. Silakan kepada Prof Ana, terima kasih Pak Erwin. Ya, terima kasih Bu. Saya sedikit aja ya. Mungkin biar lebih enak nanti perbaikannya mungkin bisa direkam dulu Bu dari kamu suara aja. Tampilkannya yang itu aja, yang word aja ditampilkan. Yang apa, Pak? Yang word aja tampilkan. Yang Word. Oke. Kalau saya biasanya suka minta Mas itu mempartisi file wordnya. Ini ya, Pak. Saya sudah PDF dulu. Oh, yang itu udah ditampilkan coba. Yang kalau PDF bisa dipartisi nggak? Bisa dibikin dua ya? Tampilkan dua. Oke. Satu file apa enggak? Itunya. Buat isi-isinya. Beda-beda. Ini satu file, Pak. Sudah saya. Ya udah, coba dipartisi file yang bisa pakai view. Itu yang di atas view. Oh, Control F. Ya, bukan view, bukan. Yang Oh, Pak. yang itu coba. Jadi nanti bisa ngelihat game membandingkan bagian tertentu. Nah, yang paling atas saya itu tulisan itu coba itu yang di atas. Coba klik di samping help. Di atas itu. Sampingnya. Ini view. Nah, coba klik itu split sebelah kanan tuh. Ya. Sebelah kanan ya. Oke. Nah, bagian atasnya coba lihat judulnya ya. Oke. Bagian atasnya tampilin judul, bagian bawahnya enggak pernah seperti ini ya. Belum, Pak. Oh iya, sekarang bimbingannya enggak pernah online ya. Pak. Terima kasih Kalau ilmunya ya, bimbingan Pak. online itu sedikit itu mas saya itu. Oke, baik, Pak. Nah, ya terus. Nah, coba judul ya. Yang di bawahnya coba klik ke bawah. Klik ke bawahnya rumusan masalah coba. Nyambung nggak judul dengan rumusan masalah? Ya, saya minta sama nyambung aja ya. Izin boleh duduk, Prof. Ya, Ya, silakan. Saya tuh suka sama menyambung aja kan, seperti tema IPS sama menyambung menjadi satu. Nah, nyambung nggak nih antara rumusan masalah dengan judul coba ya. Oke. Jadi kalau saya membaca secara orang awam ini berarti ibu itu ada dua variabel x ya. Iya. X satunya model pembelajaran, satu lagi motivasi ya. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak sebuah teori atau hasilnya mengatakan bahwa yang motivasi tinggi tapi hasil belajarnya rendah, dengan yang motivasi rendah ada nggak? Masih motivasi tinggi hasilnya rendah. Daripada yang motivasinya rendah gitu ada nggak? Di penelitian ini Atau dari orang lain gitu kan yang relevan? Karena kan ini menjadi variabel x ya. Berarti kan ibu ingin tahu gitu, kalau motivasi terhadap apa? Oh, tinggi rendah. Kira-kira ada nggak penelitian yang menunjukkan bahwa sehingga kita perlu teliti juga perkara motivasi ini. motivasi tinggi Belum. hasilnya Hasilnya rendah, yang motivasi hasilnya tinggi ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Nah, kenapa ibu menjadikan variabel x? Nah, kenapa nggak menjadikan variabel kontrol? Kan itu akan lebih bermakna kan? Misalkan TGM ini untuk anak pengaruhnya lateral representative untuk anak motivasi tinggi besar, motivasi sedang kecil, motivasi rendah malah kebalik. Nah,
itu kan bisa lebih bermakna karena setunjuknya daripada motivasi ini dijadikan variabel X, karena kan belum ada penelitian atau hasil orang atau teori yang mengatakan kalau motivasi tinggi berhasil dan sebaliknya atau sebaliknya. Yang ada kalau motivasi tinggi pasti bagus gitu. Nah itu coba nanti diskusikan lagi dengan pemimpinnya ya. Oke. Iya. Jadi mungkin alangkah lebih baik kalau dijadikan variabel kontrol gitu. Karena juga ketika saya bikin disertasi RMP bagus untuk kemampuan awal tinggi sedang rendah. Oh ternyata untuk siswa yang awal rendah RMP nggak bagus. Bagus ya karena RMP itu anak-anak diajak tidak boleh marah-marah gurunya, tapi kalau anak dengan awal sedih marah-marahin baru mau belajar kan gitu. Kesimpulannya kan gitu. Nah ini motivasi juga bisa menjadi variabel kontrol. Nah kemudian kemarin juga rumusan masalah. Yang pertama yang pertama untuk menganalisis. Maksudnya gimana tuh? Karena setahu saya kalau apakah maksudnya maksudnya menganalisis apakah terdapat pengaruh apa enggak lah itu kalimat. Untuk menganalisis pengaruh model TGT atau untuk mengetahui pengaruh untuk mengetahui apakah ini gimana coba enggak acuh yang di tujuan ya. Enggak yang tujuan Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh model pembelajaran itu menganalisis apa maksudnya? Jadi ini lebih ke tidak hanya pengetahuan gitu Pak. Jadi lebih ke analisis. Di analisis seperti apa? Kayak analisis seperti apa? Menganalisis datanya itu data yang kita dapat. Datanya dianalisis pakai statistik atau pakai kualitatif? Pakai statistik. Kalau pakai statistik apa namanya analisis ya udah nggak apa-apa. Nanti didiskusikan lagi dengan bimbingan ya. Kemudian kemudian coba lihat yang dibuatkan rumusan masalah. Nah coba saya lihat itu tentang setelah yang dibuat coba geser ke kegunaan. Nah itu saling berkaitan antara kegunaan dengan tujuan. Oh hari Pak Erwin memakai baju Muhammadiyah karena di kantor rektor hari Selasa dosen disuruh menggunakan baju Muhammadiyah gitu. Kan rumusan tujuan kemudian kegunaannya Pak Erwin membeli baju Muhammadiyah tujuannya kegunaannya karena SK rektor mengharuskan hari Selasa pakai baju Muhammadiyah gitu kan. Jadi alternatif dengan apa manfaat itu harus sinkron dibalik nyambung. Nah ini tujuannya apa? Nah coba lihat tujuan dengan manfaatnya nyambung nggak dengan kegunaan. Nah kalau tujuannya apa tadi? Untuk mengetahui kegunaannya. Nah, berarti kan kita udah tahu nih, udah tahu hasil analisisnya seperti ini 1, 2, 3. Nah kegunaannya kira-kira nyambung nggak dengan tujuan? Nah coba lihat yang buat dulu. Nah belum ya. Yang guru dapatkan apa nanti setelah hasil penelitian ini? Masih kurang ya? Masih kurang banyak ya? Iya. Ya udah sebagai masukan. Tambahin lagi ya. Oke baik Pak. Satu lagi terakhir kesimpulan. Nah, coba yang salah satu bagian itu rumusan masalah, salah satu bagian itu kesimpulan. Coba lihat yang nomor 2. Salah satu bagian yang satu bagiannya kesimpulan, satu bagian nggak kesimpulan tadi. Yang halaman ke berapa nih? Halaman ke berapa ya? Awal kesimpulan. Kalau itu masalah betul saya nggak ngerti itu. Kesimpulan. Nah, coba kesimpulannya gimana? Ini Pak. Nah, yang keduanya apa? Coba dibaca. Pesannya dikit, pesannya dikit. Apa? Pesannya dikit, yang 100% juga. Udah. Saya mau kesimpulan nomor 2-nya apa? Retensi kognitif peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dengan perlakuan model Teams Games Turnamen lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan model pembelajaran direct learning. Nah, coba lihat rumusan masalah nomor 2 apa? Coba lihat. Nyambung nggak? Nah. Saya pakai prinsip sambung menyambung aja ya pertanyaannya. Iya, siap Pak. Enggak banyak-banyak. Yang banyak udah dari profesor tadi. Terdapat pengaruh nyambung nggak? belajar. Nah, coba besarin, kasih besar.
itu pertanyaannya kan, rumusan masalah. Jawabannya nyambung nggak dengan pertanyaan? Ya nyambung nggak? Menurut saya nyambung. Nyambung apa? Di sini ada retensi kognitif. Nah, coba dibaca lagi. Apakah terdapat Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap retensi kognitif? Nah, terus jawabannya? Retensi kognitif yang memiliki motivasi belajar tinggi Terus? dengan perlakuan model TGT. Dengan perlakuan kan, kalau di rumusan masalah ada perlakuan TGT nggak? Rumusan masalah nomor 2 nggak ada kan? Siap itu. Nah, itu nanti diskusikan lagi ya dengan teman-temannya. Oke. Jadi itu nggak nyambung tuh jawabannya. Nanti silakan mau diperbaiki rumusan masalah atau jawaban. Ya, dari saya cukup Bu. Yang penting yang substansi aja saya. Oke. Saya kembalikan ke pemimpin. Ya, terima kasih Pak Ervin dengan konfirmasi dan masukannya dan juga Bu Juwana. Terima kasih. Nanti ada beberapa hal yang masukan dari Prof. Ana dan juga Pak Reni bisa kita diskusikan lagi. Dan Bu Ida, Ya, baik Prof, terima kasih. Bu Juwana mengenai masukan dari Prof. Ana, tolong ini kan mengenai kurva juga ya. Ibu kan katanya belajar dari YouTube, kenapa menggunakan untuk itu semua Bukan dari itu Bu kan, Dirda. iya pada Bu Dirda dari YouTube. Nah, jadi kan saya melepaskan, gitu kan, nggak mungkin saya semua. Nah, jadi untuk satu catatan dari saya materi Bu ya, saya udah ingatkan di grup ya. Iya, benar. Setiap materi yang diangkat itu ditambahkan di bab 2 dan bab 4. Jadi kalau Ibu menggunakan materi apa tadi, jadi nanti penguji nggak akan bingung ini materi apa, cocok tidak di kelas. Jadi kalau Ibu sudah memaparkan itu lebih jelas. Oh berarti tentang lingkungan atau apa, tapi di dalamnya ada apa dibahas. Nah kemudian mengenai Pak Ervin tadi, mengenai motivasi itu di variabel Y ya Pak ya. Ibu ada kan di bagian. Bukan motivasi itu variabel kontrol atau Kontrol. variabel bebas? Nah kalau Bu Juwana gimana? Di kontrol apa bebas atau Bapak? Berarti kalau variabel bebas nanti harus ada penelitian yang relevan yang menunjukkan bahwa belum tentu motivasi tinggi hasilnya tinggi. Ya, Gitu. nah saya lihat di halaman 52 di relevans ya, penelitian relevan itu Trias. Coba Ibu baca. Trias itu mengatakan apa? Menggunakan motivasi di mana dia? Coba. Di halaman 52. Ada. Di sini pengaruh model TGT dan motivasi belajar. Ya. Itu sebagai penelitian acuan awal Ibu ya, relevan nomor 1 ya. Nah, itu sebenarnya bisa Ibu kasih konfirmasi ke Bapak tadi. Iya. Tapi Ibu kan diam saja. Masukin ke latar belakang bisa. Ya, itu kan Kalau ada. penelitian. Jadi gini, setiap penelitian itu ada acuan, Bu. Jadi kalau kita tidak acuan itu bingung, raba-raba. Tapi kalau udah ada acuan TGT dan motivasi, nah ini juga tapi untuk hasil. Tapi novelty Ibu untuk retensi, gitu loh. Nah penelitiannya kan ada gap, beda gitu ya. Ada yang baruan Ibu itu retensi. Nah retensi itu Nomor berapa? cocok. Bu? Nomor berapa? Nomor 1. Pak. Nomor 1 motivasi. Nah, ya. Keawetan bahasa Iya. Indonesia, keawetan dari yang pertama Iya. masih inget gitu. Nah, jadi kalau retensi, apalagi kita mungkin kayak Prof. Sus, retensi itu kan sekarang banyaknya IPA. Tapi kalau dengan materi sejarah, daya ingat seseorang itu kan diukur terus ya Prof. Kadang-kadang ada batas minggu, dia lupa anak ini dengan naik sejarah tersebut. Ini sama dan persis judulnya. itu hasil Pak, lebih kepada hasil. Dari beliau, perbedaannya variabel Y-nya itu lebih ke retensi, bukan hasil. TGT motivasi ini. Hasil, TGT motivasi hasil berarti variabel ini. Retensi, Communication of learning, iya. keawetan dia Ya, bisa berarti hasilnya gimana? Nah, itu Prof. Ini hasilnya sejarah kan lebih Hasil penelitian si kuat ya CPS Prof ini daya gimana? ingatnya gitu. Motivasi itu lebih bagus atau lebih jelek? Motivasinya lebih bagus. Enggak, bukan. Motivasi tinggi terhadap hasil belajar gimana? Lebih bagus, Prof. Lebih bagus. Berarti enggak lebih jelek kan? Iya. Berarti belum ditemukan penelitian yang menunjukkan kok motivasinya rendah hasilnya bagus. Iya, kalau penelitian itu Iya. tidak, tapi gap dari penelitian yang saya buat ini perbedaannya itu lebih ke retensi kognitif dalam pelajaran IPS seperti itu. Iya, mengingat. Gini Bu, di penelitian relevan itu kan pasti dia menggunakan 2 faktorial 2 kali 2 atau tidak? Ibu pergi baca Iya, nggak? tutorial 2x2. Nah, ada faktorial 2 kali 2, ada 2 kali 3. Iya. Kalau 2 kali 3 seperti Pak Ervin katakan, ada tinggi, sedang, dan rendah. Ibu 2 kali 2, berarti ada tinggi dan rendah. Nah, makanya saya kenapa carilah yang relevan sekali. Kalau motivasi seperti apa?
Nah, perbedaan dengan ibu apa? Iya. Gitu ya. Kalau dia pakai 2x2, ibu pakai 2x2 itu udah samanya. Nah, motivasi yang tinggi itu bagaimana ke retensi? Itu yang Bapak tanya Iya. tadi ya. Nanti dijelaskan lebih detail. Kalau mungkin Bapak belum ketemu, ditulis tambahkan lagi ya. Oke. Itu saja mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Ervi, Pak Dalisa, Pak Ana, dan kalau saya merasakan pakai pendekatan sosial ya, orang motivasinya tinggi kok hasilnya rendah, ya kan? Itu nggak mungkin pakai statistik, nggak mungkin. Harus menggunakan pendekatan wawancara mendalam. Ya kan? Kenapa sih kamu semangat betul kok hasilnya jelek? Itu kan dikasih angket nggak bisa itu. Ya kan, mungkin pakai menggunakan mix method ya Prof ya, mix method untuk lihat ini. Ya lebih mungkin untuk nanti diusulkan saja di metodologi penelitian ya, ada mix mix method tersendiri ya, satu Ya. bab tersendiri. Ya kan, alangkah bagusnya ketika kita menganalisis data kuantitatif itu diperkuat dengan kualitatif dari pendalaman dengan waktu yang kita. Baik, terima kasih Prof Ana, Pak Ervin, dan juga Bu Dalisa. Selamat untuk Bu Ana, silahkan ditutup Ibu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pembimbing saya Profesor Suswandari dan Ibu Dr. Firdalisa serta penguji Prof Ana. Terima kasih sekali. Terus Dr. Ervin, terima kasih.